Halo semuanya, kembali lagi di channel Movie Stuff Indonesia. Kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Sekte yang rilis pada tahun 2019. Oke lah, tanpa bertele-tele langsung saja kita ke alur filmnya. Tut 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 tat tut 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 tat. Di awal film, kita diperlihatkan seorang cewek yang sedang kesakitan dan mencoba melarikan diri di tengah hutan. Dan seperti yang kita lihat, cewek itu seperti dihampiri oleh sekelompok orang. Kemudian scene berganti saat cewek itu terbangun dari tidurnya. Ia tampak bingung karena ia tidak tahu sedang di mana ia sekarang. Cewek itu terlihat bingung dan takut dan mencoba menggedor-gedor pintu kamar itu. Dan di bawah sekelompok orang yang mendengar gedoran pintu itu, mereka pun mencoba mengecek apa yang terjadi di kamar cewek tadi. Dan sesampainya di kamar, salah satu cewek dari kelompok orang tadi langsung dihantam lampu. Lalu cewek itu terlihat meronta-ronta. Ketika ditanya apa yang terjadi, cewek itu kebingungan karena ternyata ia sedang amnesia. Kelompok orang tadi pun mencoba menenangkan cewek itu. Ya, karena dia nggak tahu namanya sendiri siapa, apalagi saya, maka kita panggil aja cewek tadi dengan nama Cika. Di malam harinya, Cika yang sehabis mandi bingung karena melihat bekas luka di kepala dan tangannya. Ia benar-benar tidak ingat apa-apa tentang dirinya. Kemudian Dewi mencoba menghampiri Cika dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Di bawah, Dewi mengenalkan Cika dengan Desta. Dewi mengajak Desta untuk makan malam, namun Desta menolaknya. Di meja makan, Dewi memperkenalkan Cika dengan semua anggota keluarganya, yaitu ada Diana, Fajar, Hanung, dan Sinta. Cika meminta maaf ke Sinta karena kemarin telah menghantamnya dengan lampu. Sinta pun memaafkan dan bilang untuk tidak membahasnya lagi. Waktu Cika sedang tidur, ia dibangunkan oleh suara ketukan dari pintu kamarnya. Dan saat Cika mengeceknya, di luar tidak ada siapa-siapa. Saat Cika menoleh ke kamarnya lagi, ia dikagetkan dengan dan ternyata itu cuma mimpinya Cika. Keesokan harinya, Dewi mengajak Cika untuk berkeliling di rumah dan memperlihatkan ruangan-ruangan yang ada di rumah ini. Cika bertanya ke Dewi, sebenarnya tempat apa ini? Dewi bercerita kalau sebenarnya tempat ini adalah rumah bagi mereka yang tidak mempunyai tempat untuk pulang, dan tempat bagi mereka yang dibuang atau tidak diinginkan oleh keluarganya. Lalu Cika berkata, baginya tempat ini terdengar terlalu baik. Dan Dewi menjawab, ya memang itulah tujuan kami untuk baik kepada siapapun. Di gazebo, mereka berdua melihat Desta yang sepertinya sedang merenung. Dewi pun menyuruh Cika untuk menghampiri Desta dan menjadi teman curhatnya. Pasti Desta senang, kata Dewi. Lalu Cika pun menghampiri Desta. Ia bertanya ke Desta, sedang apa kau di sini? Desta bercerita ke Cika kalau ia sedang menunggu keluarganya yang katanya akan ke sini. Desta juga berkata kalau ia merindukan keluarganya, terutama ibunya. Desta dulu pernah membelikan kalung warna biru sebagai hadiah untuk ibunya. Desta dulu dibuang oleh keluarganya karena ia tidak seperti orang normal biasanya. Desta mengaku kalau ia adalah seorang penyuka sesama jenis atau ya, gay. Karena itu, Desta tidak dianggap lagi oleh keluarganya. Setelah Cika dari tempat Desta, ia menuju ke belakang rumah dan ia mendengar suara teriakan dari ruang belakang. Ia juga melihat Diana sedang berjalan menuju ruang di belakang. Cika pun kaget karena tiba-tiba di sampingnya ada Fajar yang langsung menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Cika pun langsung bergegas menuju kamarnya. Malam harinya saat Cika ingin bersiap untuk tidur,
Ia didatangi Desta yang terlihat menangis dan sedih karena keluarganya yang tidak jadi datang. Cika pun langsung mencoba menenangkan Desta dan langsung mengeloninya. Modusmu iso ae susu. Saat Cika terbangun di tengah malam, ia heran karena Desta sudah tidak ada di sampingnya. Ia lalu mencarinya ke bawah. Ketika itu, Cika melihat sekelebat ada seperti orang yang melintas di depan rumah. Ia pun mencoba mengikutinya. Saat Cika sampai di ruangan rumah sebelah, ia melihat Dewi dan yang lainnya seperti sedang melakukan ritual aneh. Saat Cika mengintip, ada salah satu orang yang melihatnya. Cika pun langsung pergi dari ruangan itu. Saat Cika ingin pergi ke kamarnya, ia mendengar suara aneh dari halaman rumah. Cika pun mencoba mendekati suara itu. Dan saat itu juga Cika dikagetkan dengan saat Cika berlari, ia tidak sengaja menabrak kaki Desta yang menggelantung. Ternyata Desta sudah bunuh diri di halaman rumah. Semua anggota itu pun terlihat sangat terpukul dengan kepergian Desta. Saat mereka sarapan, Cika menanyakan jasad Desta akan dikuburkan di mana. Dan Sinta menjawab kalau Desta akan dimakamkan di sini. Lalu Cika kesal karena seharusnya Desta harus dikembalikan ke orang tuanya. Tapi Sinta dan lainnya tetap bersikukuh harus menguburkan Desta di sini karena keluarga Desta yang sudah tidak menganggap Desta. Kemudian Cika yang terlihat kesal pun langsung pergi ke kamarnya. Di kamar, Cika melihat surat Desta dari orang tuanya yang ditinggal di meja Cika. Lalu Cika pun mencoba mencari tahu ke ruangan di rumah sebelah. Dan Cika bertemu dengan Hanung. Di situ Hanung memberikan sebuah benda dengan sembunyi-sembunyi. Kata Hanung itu adalah sebuah rahasia. Dan tiba-tiba ada Sinta yang lewat, namun ia terlihat tidak curiga. Malam harinya Cika melihat benda yang diberi Hanung dan ternyata itu adalah batu. Cika mencoba membuang batu itu dengan melemparnya keluar jendela. Tapi anehnya batu itu kembali lagi. Cika pun membuangnya lagi dan menutup jendelanya. Lagi-lagi batu itu kembali sendiri sampai memecahkan kaca. Cika akhirnya mencoba mengecek di luar, tapi di tangga ia melihat batu yang berjejeran seperti memberikan arah. Cika pun mencoba mengikuti arah batu itu. Ketika ia di tangga sedang mengikuti batu itu, Cika kaget karena di belakangnya sudah ada hantu Casper yang menakutinya. Cika pun langsung bersembunyi di sebuah ruangan dan ternyata itu adalah ruang mayat. Di situ ia melihat mayat yang ada kalung warna biru. Cika berpikir kalau mayat itu adalah ibu Desta karena kalungnya sama seperti yang Desta ceritakan. Saat itu juga Cika berlari karena ia melihat hantu yang mengerikan. Cika yang mulai merasa kalau tempat ini dipenuhi kejanggalan, memutuskan ingin pergi dari tempat ini. Ketika sampai di gerbang, ia melihat pintu gerbang yang dipenuhi gembok. Cika pun mencoba mencari kuncinya di tempat Fajar tidur. Cika yang melihat Fajar tidur pun mencoba mengindik-indik untuk mencari kuncinya. Akhirnya Cika menemukan kunci gerbang itu. Ia tidak sadar kalau di belakangnya sudah ada Fajar yang sudah bangun. Untung saja Fajar buta. Saat Cika ingin membuka gerbang, sayangnya ia ketahuan dan Cika pun dirantai di ruang tersembunyi. Di situ ia bertemu dengan Sony dan ternyata Sony mengenal Cika dan ia mengaku kalau ia adalah abangnya Cika. Di situ Sony bercerita kalau Cika nama aslinya sebenarnya adalah Lia. Sony dirantai di situ karena ia ingin membebaskan Lia dari tempat ini. Dulu Lia mencoba bunuh diri karena frustasi, tetapi bisa dihentikan oleh pacarnya, Reza. Kemudian Lia bergabung dengan sekte sesat ini.
Karena Sony dan Reza, pacarnya Lia, ingin membebaskan Lia, mereka berdua juga ikut bergabung untuk bisa mengajak Lia balik. Sony bercerita kalau tempat ini adalah sekte sesat yang menjebak setan bernama Bunda. Reza, pacarnya Lia, mati karena dibunuh saat membantu Lia dan Sony kabur. Di sini Sony mulai menyusun rencana dengan Lia untuk kabur. Setelah itu terlihat Sinta yang datang untuk menjemput Lia yang akan dijadikan tumbal. Dan ternyata Sinta memihak kepada Sony dan Lia. Sinta juga mulai berpikir kalau tempat ini adalah sekte sesat. Kemudian Sinta juga melepaskan Sony agar mudah untuk mereka kabur. Ia juga terlihat memberikan Lia pedang untuk membunuh Bunda, agar sekte sesat ini hancur. Dan terlihat kalau ritual akan segera dimulai. Namun ternyata Dewi sudah mengetahui kalau Sinta berniat ingin menghancurkan sekte ini. Dan tanpa basa-basi, Dewi langsung menusuk perut Sinta. Lia yang melihatnya pun merasa takut. Lia pun langsung dicekik oleh Fajar yang tiba-tiba ada di belakangnya. Untungnya Lia membawa pedang Kusanagi pemberian Sinta. Lia pun langsung menusuk Fajar. Fajar yang kesakitan mendekati Bunda. Dan terlihat Bunda seperti memberikan mata agar Fajar bisa melihat dan mudah menangkap Lia. Di gerbang terlihat Sony yang ingin kabur namun dihampiri oleh Casper. Lia pun mencoba untuk kabur dan bersembunyi dari kejaran para Casper yang ingin membunuhnya. Saat Lia bersembunyi di bawah meja, ia kaget karena tiba-tiba ia dibungkam oleh Sony yang ada di belakangnya. Kemudian Sony mengajak Lia untuk bersembunyi. Di situ Sony bertanya ke Lia, "Di mana Sinta?" Lalu Lia memberitahu kalau Sinta sudah tewas. Saat mereka sedang berbincang-bincang, ada Fajar yang terlihat mencari mereka. Mereka berdua pun langsung lari dan bersembunyi di ruang mayat. Para Casper yang tidak menemukan Lia dan Sony pun meminta bantuan ke Bunda untuk melacak di mana mereka berada. Lalu Bunda langsung memberitahu mereka kalau Lia dan Sony ada di ruang mayat. Mereka pun langsung bergegas menuju ruang mayat itu. Di ruang mayat, Lia dan Sony bersembunyi dengan menutupi diri mereka dengan kain putih. Para Casper yang mencari mereka mencoba membuka kainnya satu persatu. Dan saat penutupnya Lia mau dibuka, dari belakang Casper yang mencoba menangkap Lia langsung dibungkus oleh Sony. Dan mereka pun langsung adu pedang. Lalu terlihat Lia dan Sony berhasil melawan mereka. Saat berjalan ingin kabur, Sony tidak kuat untuk melanjutkan karena luka tusukan di lehernya. Sony pun menyuruh Lia untuk bergegas kabur sendiri dan meninggalkan Sony. Saat Fajar mencari Lia yang sedang bersembunyi di lemari, ia menyeret Sony entah mau dibawa kemana. Lia pun langsung berlari kabur lagi. Saat Lia mepet-mepet di tembok, ia langsung dicekik Fajar dari belakang. Untungnya Lia bisa mencabut kaca dan menggoresnya ke tangan Fajar. Lia pun kabur lagi. Ini orang ngapain ya? Lia yang mencoba kabur pun akhirnya terpojok. Fajar langsung mencekiknya dan melempar Lia ke kolam. Kemudian Lia dibawa lagi ke ruang ritual untuk dijadikan tumbal. Lia pun ingin ditusuk perutnya oleh Dewi. Tapi untungnya dapat digagalkan Sony yang berhasil mendorong Dewi dan menusuk perut Fajar. Karena ritualnya gagal, akhirnya Bunda pun menampakkan wujudnya. Bunda yang marah langsung menyerang Sony. Bunda juga terlihat ingin menyerang Lia. Ketika Bunda ingin menyerang Lia, Sony langsung mendorong Bunda. Dan Bunda menyerang balik Sony. Lia yang tidak ingin Sony terbunuh karena dicekik oleh Bunda, mencoba menolong Sony dengan pedang Kusanaginya. Lia pun langsung menusukkan pedang itu ke perut Bunda. Akhirnya Bunda pun tumbang di tangan Lia. Tetapi Lia sangat heran dan kaget karena para pengikut Bunda ini terlihat malah bahagia. Dan terlihat ada Sinta dan Desta yang tadi tewas sekarang hidup lagi. Dan Sony yang terlihat akrab dengan mereka.
apa yang sebenarnya terjadi. Para pengikut Bunda pun terlihat bersujud ke Lia. Dan tiba-tiba Lia mengingat semuanya. Ternyata dia dulu adalah anggota dari sekte ini juga. Sony sudah lebih dulu bergabung dengan sekte ini karena Sony adalah suaminya Dewi. Lalu disusul Lia dan pacarnya yang ikut bergabung. Ternyata Lia selama ini adalah orang yang paling dekat dengan Bunda. Dan Lia ingin Bunda hidup abadi di tubuhnya. Tapi Reza pacarnya yang merasa ini adalah sekte sesat mencoba untuk memberitahu Lia. Tapi Lia tetap keras kepala. Ia tetap mengikuti aliran sesat ini. Ketika ritual, Reza mencoba menghentikan Lia dan mengajak Lia untuk kabur dari tempat ini. Dan terlihat Reza yang mati karena ditusuk oleh Sony. Lalu Lia pun mencoba kabur dan berlari ke hutan. Di hutan tiba-tiba Lia langsung dipukul kepalanya sampai ia pingsan dan lupa ingatan. Saat Lia lupa ingatan, para pengikut Bunda memang sengaja sudah merencanakan semua ini. Mereka semua merencanakan agar Lia bisa menusuk Bunda, karena dengan Lia menusuk Bunda dengan tangannya Lia sendiri, maka Bunda akan bisa hidup abadi di tubuh Lia. Lalu tiba-tiba Lia ditarik Bunda ke kolam. Dan akhirnya Bunda pun muncul dengan tubuh yang baru milik Lia yang dipenuhi darah. Terlihat semua para pengikut Bunda bahagia dan senang melihat Bunda dengan tubuh barunya. Akankah sekte ini akan mempunyai lebih banyak anggota? Ya, dan film pun tamat. Nah, bagaimana film tadi menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sudah waktunya saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you next video dan sampai jumpa.